Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat sudah berusia lebih dari 100 hari. Namun hingga saat ini misteri kasus itu masih belum terungkap. Terakhir, Polda Jawa Barat memeriksa ulang para saksi yang diperiksa di Polres Subang pada awal kasus ini terjadi. Pekan lalu, Polda Jawa Barat memeriksa kembali saksi-saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Salah satu saksi yang dipanggil adalah Yosef, suami dari Tuti Suhartini, sekaligus ayah dari Amalia Mustika Ratu. Pekan lalu adalah kali pertama Yosef diperiksa di Mapolda Jawa Barat dan pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan yang ke-16 baginya. Selain Yosef, Polda Jawa Barat pekan lalu juga sudah memanggil Danu yang merupakan keponakan dan sepupu korban. Danu paling banyak disorot setelah pengakuannya tentang permintaan seorang banpol kepadanya untuk membersihkan tempat kejadian perkara. Sejak saat itu, opini publik menginginkan Danu ditetapkan sebagai tersangka perusak TKP bersama sang banpol. Tentu saja, pengacara Danu keberatan dengan opini publik tersebut. Kalau dinilai kita merusak TKP, yang dinamakan merusak TKP itu kan sebetulnya pada hari H kejadian tanggal 18 sebelum polisi hadir di TKP dan melakukan olah TKP. Siapa yang hadir duluan? Nah ini sebetulnya kita kan juga sebetulnya sudah banyak tahu ya, di media sudah banyak disebutkan. Nah tinggal kita serahkan semua kepada kepolisian lah untuk menetapkan siapa sebenarnya dalang di balik perkara ini. Kalau menurut keterangan klien kita, Danu, barang bukti pada saat dibersihkan bak itu dia awalnya menginjak gunting dan selanjutnya ditemukan juga cutter di situ. Danu sempat megang nggak, Bang? Dipegang karena kan dia yang nguras kamar mandi, nguras baknya ya. Dia dipegang itu untuk ditunjukkan kepada banpol gitu. Selain Danu, Polda Jabar juga memeriksa Yoris yang merupakan anak dan kakak korban. Dari pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Subang, terungkap tak hanya Danu yang masuk ke tempat kejadian perkara. Yang pasti ada barang yang diambil dan sudah kita sampaikan langsung ke penyidik. Gitu. Kata Yoris sendiri alasannya apa sih, Waktu itu kalau Kang Yoris diminta untuk ngambil mobil Yaris, tapi sampai TKP Kang Yoris tidak masuk ke dalam rumah gitu, tetapi yang masuk ke dalam rumah itu adalah Pak Yosef dan Pak Mul gitu. Ya mungkin tujuannya ada kita nggak tahu, yang penting kita sudah sampaikan ke pihak penyidik untuk menjadi petunjuk lah sama penyidik untuk ditelusuri gitu loh. Kapolda Jawa Barat pun menyatakan hingga saat ini masih memeriksa saksi-saksi kasus ini. Kapolda Irjen Suntana menegaskan tidak ada saksi kunci dalam kasus ini sebagaimana kerap disebutkan sebelumnya. Penyidik Polda Jawa Barat telah membackup pengungkapan kasus ini. Kita mengulangi beberapa pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Mohon doa restunya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita ungkap siapa pelakunya dalam kasus pembunuhan di Subang. Artinya sudah mengantongi beberapa nama-nama, Komandan? Ya, kita masih memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti yang diperlukan. Ya. Kemarin kan diperiksa saksi kunci, Komandan, 3, hasilnya seperti apa, Komandan? Kita tidak mengatakan itu saksi kunci. Semua saksi dalam kapasitas pemeriksaan kita perlakukan sama, ya. Hasil pemeriksaan tentu saja saya belum bisa memberikan, tidak bisa memberikan kepada teman-teman. Itu menyangkut proses penyidikan yang saya tidak boleh membuka untuk umum. Selain memeriksa ulang Yosef, Danu, dan Yoris, Polda Jawa Barat juga memeriksa istri muda Yosef yang berstatus sebagai istri siri, Mimin Mintarsih. Mimin diperiksa bersama kedua anaknya, Arigi dan Abi. Polda Jawa Barat juga memeriksa seorang warga Jalan Cagak yang berada di dekat TKP saat Danu memasuki lokasi tersebut tanggal 19 Agustus atau sehari setelah pembunuhan. Polda Jawa Barat juga memeriksa seorang pegawai SMK yang berada di bawah yayasan yang dimiliki Yosef dan keluarga. Mungkinkah kasus ini segera terkuak? Tim TV One mengabarkan.